Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika wabah virus corona mulai menyebar ke seluruh dunia, maka orang-orang mulai bertanya-tanya apakah ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Oleh sebab itu saudaraku, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Apa kata Alkitab mengenai tanda-tanda akhir zaman? Oleh sebab itu marilah kita mengawalinya di dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hati dan pikiran kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas, Tuhan Yesus banyak sekali memberikan hal-hal yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Hal ini terdapat dalam Matius 24 ayat 1 hingga pasal 25 ayat ke-46. Juga terdapat di dalam kitab Markus pasal 13 dan kitab Lukas pasal 21 ayat 5 hingga 38. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak tanda-tanda yang Tuhan Yesus berikan mengenai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, konteksnya Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda tentang akhir zaman, yaitu ketika manusia membanggakan bangunan-bangunan yang megah. Para murid ataupun juga orang lain membanggakan bangunan Bait Allah dan bangunan-bangunan yang lain yang megah, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa semuanya itu akan runtuh pada akhir zaman. Lalu murid bertanya, kapan kesudahannya? Kapan kesudahan akhir zaman? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Dalam kitab Matius pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saudaraku yang terkasih, melihat daripada ketiga teks ini, Matius 24 hingga 25, Markus 13 dan Lukas 21 ayat 5 sampai 38, maka ada beberapa tanda akhir zaman. Yang pertama ialah bahwa banyak muncul Mesias palsu, nabi palsu, pengajar palsu, ataupun ajaran-ajaran palsu. Hal ini terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 4 dan 5. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan hal serupa juga tertulis dalam kitab Injil yang lain yang menunjukkan banyak Mesias palsu, nabi palsu, dan ajaran-ajaran palsu. Saudaraku yang terkasih, setiap tahun sejarah teologi mencatat banyak ajaran-ajaran palsu yang muncul. Ajaran-ajaran palsu yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, yang menyatakan Yesus tidak akan datang kembali, dan banyak hal yang lain-lain. Dan ini semua membuat orang tidak lagi menantikan kedatangan Tuhan Yesus, tidak lagi percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan ini semua adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membuat iman kita menjadi bisa luntur, tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Tentu ini semua harus kita tolak. Dan karena ini adalah ajaran palsu, maka kita bisa mengetahui bahwa kita memang sudah berada di zaman akhir. Tanda yang kedua ialah penderitaan karena peperangan, kelaparan, gempa bumi, sakit penyakit. Dalam Matius pasal 24 ayat 6, 7, dan 8, dan juga kitab Lukas pasal 21 ayat 11, di situ dikatakan akan ada kabar perang. Orang menderita karena perang, orang akan menderita karena kelaparan, orang akan menderita karena gempa bumi, bencana alam, dan juga akan ada
sakit, penyakit sampar yang membuat orang-orang menderita. Dan inilah yang sedang terjadi pada saat ini. Penyakit virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia membuat banyak orang meninggal. Bahkan ada yang mengatakan COVID-19 adalah roh jahat, roh kematian yang membuat banyak orang mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini adalah tanda-tanda penderitaan karena peperangan, kelaparan, gempa bumi, sakit, penyakit. Jadi bisa dikatakan bahwa COVID-19 adalah salah satu tanda akhir zaman. Kita sudah berada di dalam akhir zaman, menanti kesudahan zaman ini dan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hal yang ketiga, tanda-tanda akhir zaman ialah adanya penderitaan karena penganiayaan orang-orang percaya. Artinya orang-orang percaya akan mengalami penderitaan. Dalam Matius 24 ayat 9 hingga ke-10 di situ dikatakan, kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa, dibunuh, dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi jelas saudara yang terkasih, orang-orang percaya akan mengalami siksaan, aniaya di akhir zaman ini. Dan tanda yang keempat yang pasti Tuhan berikan yaitu Injil sudah sampai ke seluruh penduduk bumi. Hal ini terdapat dalam ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil harus sampai ke seluruh bumi, barulah Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan bumi ini akan selesai. Dan hal yang kelima yang menarik bahwa pada akhir zaman orang lebih menyukai yang jahat daripada yang baik. Hal yang jahat justru lebih populer daripada hal yang baik. Hal ini terdapat dalam Matius 24 ayat 28. Di situ tertulis, di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Ini menandakan sebagai simbolis bahwa orang-orang lebih menyukai hal yang jahat, yang buruk daripada hal-hal yang baik. Dan itu bisa kita lihat sekarang ini. Hal itu juga sudah terjadi. Saudaraku yang terkasih, sikap orang percaya terhadap akhir zaman ialah bahwa orang percaya harus peduli terhadap tanda-tanda zaman. Jangan cuek, jangan tidak peduli. Hal ini tertulis dalam ayat 32 dan 33. Di situ dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Hal yang keenam, tanda keenam, kepastian mengenai akhir zaman yang akan terjadi itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ada janji kepastian bahwa akhir zaman ini pasti akan terjadi, seperti kedatangan Kristus yang pertama kali yang sudah terjadi, maka kedatangan Kristus yang kedua kali yang menandakan akhir zaman itu pasti akan terjadi. Dalam ayat yang ke-35 Tuhan Yesus mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa yang sudah Tuhan Yesus katakan dan nubuatkan itu pasti akan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman, dalam hidup di akhir zaman ini? Bagaimana sikap kita? Ada dua sikap yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama yaitu tetap melayani Tuhan dengan pemberian-pemberian yang Tuhan sudah beri dalam hidup Anda. Talenta-talenta, karunia, bakat-bakat, harta, waktu, tenaga, semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, marilah kita persembahkan kepada Tuhan yang sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita. Kita persembahkan, kita melayani Tuhan, kita melayani sesama.
Apapun bentuk pelayanannya, marilah kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Kita harus setia sampai akhir kita melayani. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak kesusahan, kita setia sampai akhir melayani Tuhan dan sesama. Sikap yang kedua ialah kita berhati-hati. Ketiga Injil menekankan sikap berhati-hati. Berhati-hati karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Berhati-hati karena kita tidak tahu pasti kapan zaman ini akan berakhir. Tapi yang pasti ialah kita harus tetap menjaga kekudusan hidup. Itulah sikap berhati-hati. Tetap menjaga kekudusan hidup sampai akhir hidup kita. Dua sikap ini yaitu melayani Tuhan dengan setia sampai akhir dan menjaga kekudusan hidup sampai akhir. Itulah sikap kita dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah dinyatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus, bahwa banyak hal yang akan terjadi, baik penderitaan orang-orang percaya karena mengikut Tuhan Yesus mengalami aniaya karena Tuhan Yesus, maupun juga harus mengalami penderitaan karena gempa bumi, kelaparan, bencana alam, peperangan, atau juga sakit penyakit. Tuhan, kami tahu bahwa semuanya ini Tuhan izinkan karena ada maksud Tuhan yang mulia, supaya kami bisa hidup setia kepada Tuhan Yesus sampai hidup kami. Kami tetap melayani Tuhan, kami tetap setia menjaga kekudusan hidup. Kami tidak mau terlena oleh bujukan-bujukan dunia ini. Biarlah kami tetap hidup di dalam Tuhan, mengikuti firman Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat tanda-tanda yang Engkau berikan. Terima kasih ya Roh Kudus buat kekuatan penghiburan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, sebab Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami serahkan waktu hidup kami sepenuhnya karena kami yakin dan percaya Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan dan kita terus berdoa supaya melalui sakit penyakit virus corona ini banyak orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin bertobat dan hidup di dalam Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.